Nah, fotokartnya tuh kayak ada muka lu gitu, dia bikin sendiri. Nah, dulu please jangan shock dulu ya. Foto lu itu dipakai buat saus tomatnya bekas darah haid. Sumpah ini gue gak bohong, sumpah. Hah? Gue mau cerita tentang lu. Gua? Tentang gua? Iya. Oke, bahasanya tolong banget dijaga, oke? Kalau bahasa nggak dijaga, kamu bakal kena banned, oke? Ya, diam. Ya maaf. Jadi gini, kan awalnya tuh aku kan waktu itu kan ngefans banget ya pas tahun 2000 berapa ya? 2023 gitu. Itu masih inget banget sampai sekarang. Temen gue juga pernah cerita waktu itu dia juga ngefans sama lu. Nah, terus gue bilang gini, lu kenapa bisa suka sama Nul? Katanya gara-gara dia random, terus dia baik. Terus gue bilang, ya udah berarti kita sama-sama fansnya Nul kan. Terus iya, terus ya kayak beberapa bulan gitu kan gue kan gak deket lagi sama temen gue itu. Nah tiba-tiba temen gue tuh bilang kayak gini pas tahun sekarang, tapi bulan kemarin katanya kayak gini, Mel lu masih nggak ngefans sama si 00 itu? Terus gue bilang iya gue masih. Kenapa emang? Katanya lo tahu nggak gue apa ya, dia waktu itu bilang kayak gini, kita teleponan, katanya lu tahu nggak Mel, lu tahu kan gue suka itu sama Nul, jadi gue taruh waktu itu kan katanya dia punya photocard. Nah photocardnya tuh kayak ada muka lu gitu, dia bikin sendiri. Nah dulu please jangan shock dulu ya. Foto lu itu dipakai buat saus tomatnya bekas darah haid. Sumpah ini gue gak bohong, sumpah. Hah? Sampai sekarang gue masih shock. Hah? Hah? Sumpah. Saus tomat bekas darah, bekas haidnya itu loh. Dia kayak nunjukin video dia lagi ngoles itunya, kayak dari pembaliknya itu diperes terus ditaruh muka lu Nul. Ini sumpah gue takut banget terjadi apa-apa sama lu Nul. Hah? Sumpah. Hah? Sumpah Nul. Ini gue dipelet. Ini gue dipelet guys. Dia melet gua itu. Itu dia melet gua. Gak tahu. Terus pas dia cerita itu lu gimana? Gue shock sumpah. Yang pas abis itu kan waktu itu kan ya lu taruh di App Story kan kayak berapa ya, beberapa hari yang lalu lu sakit. Gue kira itu iya, kena bener. Apa ya, kena dia gitu. Gue takut banget sumpah Nul. Gue udah seminggu sakit soalnya nih. Tuh gue waktu itu nangis anjing pas lu sakit. Gila. Sampai sekarang gue masih nyimpan video dia yang pas dia PC sama gue, terus gue rekam itu. Lu gila. Makanya gue sakit seminggu ya guys. Hah? Ini kealasan gue sakit seminggu kemarin? Gue gak tahu. Pokoknya intinya pas lu kayak sakit gitu gue nangis anjir. Gue kira lu kena pelet. Yo. Agak gila gak sih ini? Agak gila gak sih ini? Mana dia waktu itu sambil dia waktu itu sambil pas PC sama gue, dia sambil ketawa-ketawa nggak jelas. Gue takut, langsung gue matiin itu teleponnya. Untung sempet gue rekam anjir. Itu trauma banget gue sama temenan sama dia cow. Langsung gue blok nomornya. Gila banget lo ini. What? Kenapa harus gua sih? Gue gak tahu. Oh my god. Kasih lihat gak? Gua gak mau lihat.
Gue cukup tahu, gue nggak mau tahu, gue nggak mau lihat guys, gue nggak mau tahu. Tapi ini gue rasa gue harus kasih tahu ke lu karena ini kan bertaut apa sih? Bersangkutan sama gue. Berkaitan dengan lu. Ini ada yang komen, kasihan banget Nul orangnya sampai gemetar. Ya gua gimana? Guanya. Lu pada kasihan sama viewers gua. Lu pada kasihan sama sender gua. Nggak kasihan sama gua. Wah, sedeng. Kasiannya sama yang cerita, nggak kasihan sama gua. Wah, sedeng kalian. Kasiannya sama yang cerita, nggak kasihan sama gua. Wah, nggak bener kalian. Kasiannya sama Amel, kasihan Nul bodoh amat. Wah, gila. Gila banget. Amel kasihan, Nul bodoh amat. Terima kasih ya. Korbannya gua anjir. Kok gitu sih kalian? Korbannya gua di sini. Nulnya juga kasihan anjir, gua gemeter. Gua harus gimana dong ini? Gak tahu, untung aja lu udah sembuh. Udah sembuh belum? Udah sih, cuma tinggal kayak nggak enak badan aja dikit. Terus gimana? Gak tahu gua. Ya udah. Udah itu aja cerita gua. Ya udah. Makasih ya udah laporin ke gua, Amel. Ya. Jaga diri, Amel. Lu juga jaga diri, kocak lu yang kena bel. Oh iya, gua yang jaga diri. Sorry. Maksud gua gua. Ini gue cerita tentang judulnya itu. Gue dulu punya mantan yang gue putusin gara-gara dia bau ketek. Silahkan. Oke. Ini kan kayak udah biasa banget ya. Maksudnya kayak di hubungan kayak ilfeel sama cowok yang body odornya kenceng banget tuh kan kayak ilfeel gitu. Jadi pas gue SMA, gue pernah pacaran sama cowok. Dia tuh, gue tuh kayak fall in love in first sight gitu kan, karena dia cakep, terus iya sorot matanya tuh tajam, pokoknya tuh perawakannya tuh laki banget gitu. Sampai akhirnya deket, terus jadian nih Nul. Apa tuh? Jadian beberapa bulan kemudian. Gue lagi ngobrol nih sama dia di koridor kelas kan. Terus gue dari jarak kayak sekitar 1 meter jauh dari dia, gue udah nyium nih. Ini bau apaan ya? Kayak anjir ini nusuk banget ya, kayak bau literally bau cowok yang gitu loh. Terus gue ngobrol sama dia dan dia ngerangkulin tangannya ke bahu gua. Lo tau kan? Dia kan ngangkat tangan, otomatis kan ketika kan ngangkat kan. Dan itu anjrit. Astagfirullahaladzim. Sumpah itu bener-bener nusuk ke hidung gua. Kayak yang muka gua tuh sampai gak bisa bohong, gua tuh kayak langsung ngerenyit gitu. Set bau apa nih? Terus akhirnya gua negor kan beberapa kali kayak bisa pakai parfum gak sih? Kayak pakai parfum minimal deodoran. Sadar lu sama bau lu sendiri gitu. Iya. Terus akhirnya dia tuh kayak sesekali aware, dan itu gue tuh jadian sama dia tuh kisaran setahun. Lama. Terus iya lama, tapi kan ya gue cewek kan, gue berharap dia bisa berubah gitu. Karena ini kan masalahnya cuma body odor aja, masalah cuma itu aja. Bener. Itu bisa berubah gitu kalau dia mandi yang benar, kalau dia pakai deodoran, pakai parfum itu bisa berubah kan. Cuma udah setahun pacaran juga. Ini gue pertama kali nih jalan sama dia keluar, karena emang gue jarang keluar jalan gitu sama dia kan. Palingan cuma spend time di depan kantin. Bener. Dan area sekolah gitu. Gue jalan nih sama dia. Benar. Ke mall.
gue tuh boncengan sama dia kan, ya gue di belakang dong, nggak mungkin gue yang bawa motor. Nah itu selama perjalanan di motor, itu asap truk tuh kalah sama bau ketek dia, Nul. Bau banget, Nul. Beneran. Bisa pause bentar. Bisa pause bentar dong. Gue tuh, kalian tuh unreal banget anjir. Gue gak ngomong ke lu ya, gue ngomong ke viewers gue anjir. Viewers gue tuh terlalu, apa ya, kalian tuh terlalu gampang kasihan sama orang. Lu tahu gak agak stres. Lu tuh dibilang sama satu viewers gue, Nul, tolong tenangin dia. Dia suaranya geter, kayak dia cerita ini sambil nangis deh. Semua nangis anjir, cerita ketek doang masa nangis. Gua muak anjir kayak ngomong gitu tuh. Jangan nangis mulu. Dia nggak nangis. Dia lagi ngebahas mantannya bau ketek, dia nggak nangis. Masa gua perlu tenangin dia karena masalah mantan bau ketek? Tak ngotak dikit lah kalian tuh. Dikit-dikit geter Nul, nangis itu Nul, tenangin. Semua aja gue disuruh tenangin. Orang cerita bau ketek disuruh tenangin. Udahlah. Lanjut, silakan. Aduh, sorry ya guys. Ini cukup PTSD ya di gue ya. Aduh, anjir. Terus ya udah tuh dari situ. Akhirnya itu kan kita baru mau jalan, kita belum selesai jalan, kita baru mau jalan, tapi dia udah bau duluan. Kan gue malu gitu kalau misalnya gue jalan sama dia, terus kayak lewat papasan sama orang atau berlawanan arah sama orang, terus nyium bau dia dan gue di sebelah dia gitu kan. Aduh, anjir ini gue yang malu, yang muka gue mau ditaruh di mana gitu. Terus? Mana itu mallnya hampir tiap minggu gue kesana gitu kan. Terus ya udah tuh akhirnya gue ngajak dia beli parfum dulu nih, yang penting nih bau dia terminimalisir dulu dah. Iya, terus ya, kan, gue ajak dia beli parfum, terus dia beli nih, terus kita jalan lagi kan. Nah selama pas experience ngedate itu tuh pokoknya tuh kacau lah. Dia jalan yang ngedahuluin gua, nggak mau nungguin gua, terus udah gitu pokoknya bener-bener ini nggak tahu kenapa dia tuh ilfeelnya tuh bikin gue ilfeel mega plus dah. Terus era pulang kan nih, gue dianterin pulang sama dia, kan gue jadi naik motor lagi ke bareng dia, masih kecium lagi juga itu baunya. Terus untuk kesekian kalinya gue tegur lagi. Kok bisa sih nggak hilang baunya? Kok bisa sih bau? Kok bisa sih dia bau? Kok bisa sih dia bau terus anjir? Yang gua lebih penasaran lagi, kenapa lu bisa tahan setahun dah? Karena itu tuh keciumnya tuh kayak, gue tuh baru notice tuh beberapa bulan, dan gue yakin itu bisa berubah, dan ternyata dianya nggak mau berubah, Nul. Jadi kayak why gitu, why like this? Terus ya, gue bilang tuh ke dia, kamu bisa gak sih kayak pakai parfum, kamu tuh bau ketek tau. Gue bener-bener bilang gitu, no. Terus dia bilang apa? Mendingan bau ketek daripada beli parfum, anjir. Dari situ ya, serius? Kenapa anjir? Serius, gue gak bohong, itu beneran banget. Itu bikin gue ini beneran nih orang ngomong kayak gini. Astaga. Kenapa? Lu nggak tanya kenapa dia bisa mikir kayak gitu? Coba tanya pembelaannya dia tuh kenapa dia lebih milih bau ketek daripada pakai parfum? Apakah dia tipe-tipe kayak yang melawan kejahatan alam gitu, kayak parfum dan deodoran tuh ngerusak lingkungan, makanya gue nggak mau ngerusak lingkungan? Dia tipe-tipe orang kayak gitu atau gimana? Jujur aja gue udah keburu apaan sih gitu, sebenarnya gue nggak nanya karena mau dia jawab kayak manapun udah nggak logis, karena dia ngomong mendingan bau ketek dari beli parfumnya udah aneh. Lu kalau nanya lebih lanjut makin aneh. Lu nggak kebayang dia bakal jawab apa lagi. Jujur iya. Itu sebenarnya paling bikin itu tuh bener-bener pengalaman yang nggak mau gue inget-inget, tapi keinget mulu gitu. Kayak kalau nyium orang yang agak sedikit bau odor ya, maksudnya wangi badannya tuh nggak enak gitu. Itu tuh langsung keinget dia, karena dia tuh udah gue labelin mantan bau ketek. Why? Karena dia doang yang bau. Kalau gue pacaran dia doang yang bau. Gue kayak
minimal kalau misalnya nggak wangi, nggak usah berbau, nggak apa-apa. Ya. Ini bau, bau. Bau Rafflesia. Bau Rafflesia. Bau bunga bangke. Bau alami Rafflesia. Siapa tuh yang komen? Agak gila bau Rafflesia tuh. Aduh. Tapi gimana kabar lu sekarang? Lu nggak apa-apa? Udah, itu kejadiannya udah 1,5 tahun yang lalu lah. Sekarang gue udah dapet cowok yang wangi dah. Puji Dah, alhamdulillah. Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Ya udah. Gue oke. udah Apa? cut off sama dia dan gue udah nggak tahu gimana kabarnya, jadi ya udahlah. Gue tahu lagi orang-orang kayak gitu yang nggak mau pakai deodoran sama sekali tuh. Kenapa ya kalian tuh kayak gitu tuh? Ya udah semangat terus ya. Agak stres. Semoga kedepannya cowok lu bakal harum terus. Jangan tiba-tiba dia mau melawan alam, mau jadi pendukung alam gitu. Terus kayak wah sejak mulai hari ini gue nggak mau pakai parfum lagi biar nggak bau ketek. Sukses selalu ya, sukses selalu. Thank you man, thank you. Iya. Thank you. Oke. Pakai deodoran kalian. Oke, gue mau ceritain tentang pertama kali gue ke pondok. Dan gue denger dari teman-teman gue, dari senior-senior gue, kalau misalnya hukuman keluar dari pondok itu kan disiram pakai air comberan atau enggak dihukum dipares gitu selama 3 jam atau 5 jam gitu. Nah, itu gue kepo gimana sih rasanya disiram air comberan gitu kan. gue keluar tuh dari pondok. Nah, gue keluar dari pondok, terus balik-balik ditanyain sama senior habis dari mana. Oh, itu aku habis beli jajan di luar. Di sini juga ada jajan banyak, kenapa harus di luar? Masuk, aku siapin airnya dulu ya. Nah, itu pertama kali gue kena siram air comberan. Lu dengan sengaja. Sengaja Lu dengan sengaja emang pengen buat disiram pakai air comberan. Iya, karena gue pengen tahu aja rasanya gitu. Disiram air comberan. Iya. Wah, make nih. Itu waktu gue pertama kali gue on banget itu. Gue masih pikiran labil lah. Air comberan tuh air selokan, guys. Terus? Iya. Nah, terus karena gue masih kepo lagi, gue pengen tahu gimana sih rasanya dihukum sambil berdiri gitu. Nah, akhirnya gue keluar lagi dari pondok. Keluar dari pondok, balik-balik ditanya lagi, gue dipares sambil disiram air comberan ternyata. Itu double kill banget itu. Terus gimana? Seneng gak lu disiram air comberan? Enggak, ya biasa aja. Terus karena kejadian itu, gue sempat gak dienakin sama banyak orang gitu, kayak sama senior, sama teman-teman gue gitu. Bahkan sampai sholat subuh pun itu gue nggak dibangunin gitu. Jadi gue dibiarkan dihukum gitu. Agak gila sih. Agak gila sih. Lu ini tuh ada yang aneh sama lu loh, kayak lu tuh sengaja suka dihukum gitu atau apa? Gue emang aneh, gue memang gimana gitu ya waktu dulu itu. Karena kayak ya memang gue anaknya kepoan dulu, terus apalagi gue emang aneh dari dulu. Tapi sekarang gue enggak sih. Petis anjir guys, petis anjir lu. Petis banget ini. Nah, aneh banget lu tahu. guys. Iya, aneh kan gue. Aneh banget gue. Iya. Nah, dan ada gongnya lagi Nul. Apa lagi? Gongnya lagi, ini yang terakhir kalinya gue nyoba cara paling ekstrim, yaitu keluar dari pondok di hadapan kiai gue sendiri. Gimana nggak
Gimana nggak sedeng ya guys nih orang? Nih orang tuh nggak bener anjir. Ini orang tuh nggak bener sama sekali anjir. itu itu pemikiran gue masih on-onnya gitu Nul. Nggak Please ada lah. lu sampai sekarang sama aja anjir. Udah enggak. Ya ampun. Lu gila, lu agak aneh. Terus gimana? Terus ya gitu. Gue balik-balik disuruh itu berendam di air di kali gitu. Itu lu lakuin dengan sengaja karena lu pengen coba buat berendam di kali juga. Enggak tahu kalau itu masalah itu nggak tahu. Soalnya hukumannya ya antara kalau nggak dikeplak, kalau nggak disuruh bersihin toilet sendirian, terus atau enggak dihukum berdiri sehari semalam. Terus lu ngapain? Enggak ya, itu. Why did you do that then? Kenapa lu sengaja? Kenapa? Nggak tahu ya, kenapa ya waktu itu ya gue ya. Gila. Aneh kan, Aneh. guys? Agak kena anjir. Kena dia nih. Gue suka hukuman. Gue dulu tuh suka hukuman, tapi ya Kamu suka hukuman? iya, tapi itu dulu. Kamu suka hukuman? Karena bagi gue itu hukuman biasa aja anjir. Petis anjir guys. Emang agak sedeng dia suka dihukum orangnya guys. Dia kayak suka dihukum gitu. Dulu. Ini makanya lu nggak jadi moderator gua not. Ya nggak usah makanya. Iya, makanya lu nggak jadi moderator gua karena kalau misalnya lu gua hukum lu malah suka. Ya enggak anjing ih. Mana ada gue sekarang suka dihukum. Agak gila dah dia. Sorry. Gue gak sengaja. Iya tuh lu ke band, lu di band Live Confession 3 pertemuan. Gitu banget anjing. Gue udah ngomong kan di awal. Gila dah dia. She's into this exactly. Aneh pakai banget, iya kan? Ya udah. Thank you Not. Oke. Please. Oke. Coba ke psikolog.